Selamat malam, Dr. Daryl dan teman-teman sekalian. Selamat datang dalam ruang kelas virtual Dokter Tanpa Stigma. Malam hari ini dengan tema merencanakan keluarga dengan kontrasepsi. Perkenalkan dahulu, saya Dr. Sandra Suryadana dari Dokter Tanpa Stigma. Malam hari ini akan menjadi pemandu kelas ini. Kelas ini adalah rangkaian kelas virtual untuk awam dengan tema persiapan kesehatan premarital sesi yang ketiga. Sesi yang pertama sudah diadakan tanggal 1 November yang lalu dengan tema vaksinasi premarital. Waktu itu bersama dengan Dr. Arindia Bella dari Klinik Imuni. Dan sesi yang kedua tentang pemeriksaan kesehatan premarital bersama Dr. Jacqueline dari Angsa Merah Klinik. Kedua sesi tersebut rekamannya sudah bisa ditonton di channel YouTube Dokter Tanpa Stigma. Mungkin sebelum kita mulai kelas ini, saya akan sedikit memberikan disclaimer lah ya, bahwa rangkaian kelas persiapan premarital ini hanyalah sebagian kecil dari persiapan yang harus dilakukan sebelum pernikahan. Tetapi kami hanya mengkhususkan diri untuk mengadakan kelas seputar kesehatan saja sesuai dengan bidang ekspertis kami. Kelas persiapan pernikahan yang lainnya seperti persiapan psikologis atau finansial atau yang lainnya bisa teman-teman ikuti di komunitas yang lain. Saya akan memperkenalkan dulu mentor kita malam hari ini, meskipun sebenarnya saya yakin sudah pada kenal ya. Malam hari ini kita bersama Dr. Daryl Fernando, spesialis obstetri ginekologi. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter dari Universitas Pelita Harapan dan pendidikan spesialis obstetri ginekologi di Universitas Indonesia. Sorry, dokternya juga dari UI. Salah itu. Oh, dari UI juga ya, Dok? Oh, sorry, Dok. Yeah. Soalnya saya cuma copy dari CV-nya dokter waktu itu loh. Yang UPH yang lagi ngambil Mars sekarang, bukan dokter umumnya. Oh, sorry, Dok. Mohon maaf, jadi lulus kedokteran S1, profesi dokternya di Universitas Indonesia dan pendidikan spesialisnya juga di Universitas Indonesia. Beliau sudah mendapatkan sertifikasi MRCOG Part 1 and 2 dari Royal College of Obstetrician and Gynecologists di London dan Observership in Fetal Medicine Hôpital Necker Enfants Malades dari Paris bulan Maret 2018. Saat ini beliau berpraktek di Mayapada Hospital Kuningan, Jakarta, Klinik Mukni di Menteng, Jakarta, dan RSIA YPK Mandiri di Menteng, Jakarta. Dan terakhir saya cek, baru ya Dok, di telekonsultasi di Grab Health ya Dok? Ya, betul. Ya, jadi selain aktif menjadi pembicara dalam banyak seminar, beliau juga rajin menerbitkan publikasi nasional maupun internasional, termasuk banyak edukasi di media sosialnya, di Instagramnya. Ibu Bapak bisa follow, kalau belum follow, @Daryl_Fernando. Yes. Baik, saya tidak berpanjang lebar lagi. Silahkan untuk Dr. Daryl segera memulai penjelasannya. Kurang lebih waktunya 4 menitan ya Dok, silahkan. Baik, saya coba share screen dulu. Sebentar ya. Sudah kelihatan belum? Masih proses Dok? Iya, sudah kelihatan Dok. Sudah ya? Iya. Oke, tapi saya nggak bisa lihat presentasi saya. Sebentar. Ya udah. Oke. Baik, selamat malam teman-teman semua. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Daryl Fernando, SPOG. Saya berpraktek di Jakarta, seperti tadi yang sudah diperkenalkan oleh Dr. Sandra ya. Dan terima kasih, pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai kontrasepsi. Kenapa kita perlu berbicara mengenai kontrasepsi, baik pada teman-teman yang belum menikah atau mungkin yang sudah menikah, karena kontrasepsi sangat penting untuk perencanaan keluarga dan pada intinya perencanaan hidup ya. Jadi
Mungkin buat teman-teman yang di Jakarta, kalau mau berkonsultasi langsung, saya prakteknya di tempat praktek di sini, RSCPK Mandiri, Mayapada Hospital Kuningan, dan Klinik Mukni di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Juga di Instagram saya @darylfernando. Baik, kenapa kita perlu berbicara mengenai masalah kontrasepsi? Jadi salah satu penyebab masalah kesehatan reproduksi adalah kehamilan di luar rencana dan mungkin kurangnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi atau yang disebut sama namanya unmet need. Kurangnya akses ini juga bisa ada banyak faktornya. Mungkin sebetulnya ada pelayanan kontrasepsinya, tapi mungkin ada resistensi atau ada keengganan dari pasangan yang mungkin pengen ber-KB, tapi mungkin karena banyak faktor akhirnya dia tidak melakukan kontrasepsi. Kurangnya pemahaman teknis dan program dari pemerintah juga membuat pelayanan kontrasepsi tidak terpenuhi atau terjangkau oleh calon pengguna yang potensialnya. Sekarang kalau dulu kita mengenal program BKKBN ya dari Badan Keluarga Berencana Nasional bahwa dulu dibilang 2 anak cukup. Itu adalah paradigma yang lama ya, dikatakan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Paradigma yang baru adalah yang penting keluarga itu harus berkualitas. Ya, jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan bagaimana kita membuat keluarga yang berkualitas. Misalnya, ada keluarga yang mungkin belum siap untuk memiliki anak dulu karena mungkin masih bekerja ya, mungkin masih ingin menabung. Apakah dia harus langsung segera punya anak? Enggak juga. Yang penting kualitasnya terjaga. Atau mungkin kalau dengan status sosioekonomi demikian ya, mungkin dia ada yang sanggupnya 2 anak, ada yang sanggupnya mungkin yang ya misalnya kayak kaya raya banget ya, mungkin yang keluarga bakri bisa 5 anak lebih, ya itu silahkan saja, yang penting bisa dijaga kualitas dari keluarganya ya. Kita juga lebih berorientasi terhadap kebutuhan reproduksi dan kepuasan termasuk menghormati hak reproduksi klien. Jadi ketika berkonsultasi, nanti saya akan menjelaskan ya, bahwa kalau pada pelayanan kontrasepsi itu bukan dokter yang memilihkan, ya, kita hanya memberikan, ini ada banyak nih pilihannya nih, ya. Jadi klien yang akan memilih kira-kira mana yang cocok dengan kebutuhan mereka. Kenapa kita perlu berbicara kontrasepsi? Sekitar 45% dari kehamilan itu tidak direncanakan. Ya, ini sudah ada datanya. Yang direncanakan atau yang plan itu hanya 55%. Kira-kira setengahnya itu masih belum direncanakan karena belum waktunya. Misalnya sudah menikah tapi tahu-tahu hamil padahal mungkin masih mau menunda. Itu sekitar 27%. Dan sekitar 18% tidak direncanakan dan tidak diinginkan. Sebetulnya masih belum ingin punya anak tapi sudah hamil ya. Jadi itulah pentingnya kita mengenal mengenai kontrasepsi. Kemudian pada kehamilan yang tidak direncanakan tersebut, dari yang kira-kira setengahnya ini, yang 45%, ya, setengahnya lagi itu sebenarnya tidak menggunakan kontrasepsi, ya, dan hampir 40% juga menggunakan tapi tidak konsisten. Jadi yang menggunakan kontrasepsi tapi habis itu kebobolan ya, ibaratnya hamil, itu sangat sedikit sebetulnya, hanya 5%, ya. Sebagian besar menggunakan kontrasepsi secara tidak tepat atau tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali. Baik, yang paling penting pada saat kita mendiskusikan mengenai kontrasepsi adalah bagaimana kita proses melakukan konseling. Saya jelaskan bahwa kontrasepsi atau pemilihan kontrasepsi itu ibaratnya kalau teman-teman pergi ke food court atau pergi ke cafe, ya. Di sana menunya ada banyak pilihan, tinggal teman-teman pilih mana yang cocok atau yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pada saat itu, ya. Itu adalah dibutuhkan sebuah proses konseling. Ya, merupakan proses pertukaran informasi dan interaksi positif antara klien dengan petugasnya untuk membantu klien mengenali kebutuhannya, ya, dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ya, jadi kita hanya memberikan informasi, tapi tetap saja yang memilih dan memutuskan adalah kliennya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silakan langsung di intervensi mungkin ya, atau mungkin dicatat dulu, ya, biar nggak lupa nantinya pada akhir kelas kalau ada yang mau nanya. Keuntungan kita melakukan konseling adalah, pertama, yang paling penting, klien dapat memilih metode KB yang sesuai dengan kebutuhannya, dan dia juga puas terhadap pilihannya. Artinya dia memilih dengan sadar tanpa paksaan. Ya, bukan jadi kalau misalnya ada efek samping atau ada konsekuensi, itu juga sesuai dengan yang sudah dipahami dari awal, ya. Nah, berikutnya, setelah kita memberikan konseling tadi, berikutnya adalah informed choice. Informed choice artinya teman-teman memilih sesuai dengan yang sudah dijelaskan atau melalui konseling yang tadi. Ya, jadi setelah Anda semua memahami kebutuhan yang paling sesuai, berikutnya teman-teman memilih metode KB yang mana
ya. Dan itu merupakan metode yang terbaik untuk diri masing-masing dari berbagai alternatif yang tersedia. Jadi kalau misalnya Mbak A, misalnya Mbak Sandra cocok dengan metode A, apakah temannya juga harus mengikuti metode A? Tidak juga ya, karena mungkin yang temannya lebih cocok menggunakan metode B, sesuai dengan plus minus yang nanti akan saya jelaskan juga berikut ini. Dan berikutnya, ini sebetulnya adalah sesuatu yang agak pelik ya, kontroversial juga, bahwa persetujuan dari pasangan, ya, kalau di Indonesia itu biasanya harus ada persetujuan pasangan, ya. Tapi sebetulnya dari aspek hukum, persetujuan pasangan itu hanya bersifat sebagai saksi, ya. Jadi yang tetap memberikan persetujuan adalah pasangan dari perempuannya, ya. Jadi suami tidak dapat menggantikan posisi istrinya untuk memberikan persetujuan, kecuali pada kondisi khusus atau tertentu. Tetapi memang secara budaya ini menjadi salah satu penentu nih, ya. Kalau suami itu harus ikut menentukan kontrasepsinya, padahal sebetulnya enggak, ya. Sifatnya hanya sebagai saksi. Tapi tentu saja, kalau memang misalnya sudah berkeluarga, komunikasi antara suami dan istri itu juga dibutuhkan ya, karena namanya kontrasepsi pada pada pasangan yang sudah menikah itu merupakan juga dampak terhadap pernikahannya. Jadi memang ada dukungan suami ya, tapi bukan berarti suami yang punya hak vetonya. Sebelumnya, sebelum berbicara mengenai kontrasepsi, kita baru berbicara mengenai bagaimana sistem reproduksi atau sistem kandungannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Saya akan bahas secara sekilas. Kalau pada laki-laki ada penis, ya, ini yang merupakan alat organ untuk melakukan penetrasi, dan juga berfungsi sebagai untuk kencing, untuk mengeluarkan air mani pada laki-laki, ya. Dan di sini terdapat testis atau buah zakar di sini. Ya, jadi kalau pada laki-laki peran dari kontrasepsi itu mencegah keluarnya sperma dari penisnya, ya. Jadi yang bisa digunakan pada laki-laki misalnya kondom disarungin ya, supaya penisnya air maninya tidak keluar ke dalam vagina pada saat berhubungan seksual. Atau seperti nanti yang saya jelaskan, saluran testisnya ini, saluran spermanya akan diikat ya dengan tindakan yang namanya vasektomi, yang merupakan kontrasepsi mantap atau kontrasepsi permanen pada laki-laki. Kalau pada perempuan lebih kompleks, karena pada perempuan kita mengenal adanya alat reproduksi luar, eksternal, dan alat reproduksi yang dalam. Ya, jadi buat teman-teman semua, vagina itu hanya merupakan salah satu lubang dari berbagai lubang di kemaluannya. Jadi ada juga lubang kencing yang kita sebut sebagai uretra, di bawahnya ada vagina, baru bawahnya ada lubang dubur. Ya, nah yang penting ini pada sistem reproduksi perempuan, kita mengenal setelah adanya vagina, di dalam ini ada rahim, ya, yang disebut dengan uterus, kemudian ada saluran telur atau tuba falopi, dan di sini ada ovarium atau indung telur. Ya, kalau kita lihat di sini, peran dari kontrasepsi itu di mana sih? Ya, jadi dari indung telur atau ovarium, setiap bulan pada saat teman-teman pada saat teman-teman berovulasi, ya, itu akan terlepas sel telur yang matang dari ovarium, ya, ganti-gantian tiap bulan, kanan kiri seperti itu. Nah, sel telur yang matang yang sudah diovulasi itu akan ditangkap oleh saluran telur, ya, dan biasanya akan dibuahi oleh sperma di saluran telurnya ini, ya. Setelah itu embrionya akan berjalan, lalu dia akan menempel di dinding rahim ini sampai akhirnya terjadi kehamilan. Ya, jadi kalau kita berbicara kontrasepsi, tentu saja kita bilang kita bikin kondisi tidak mau hamil, ya. Jadi di vagina pertama dapat digunakan kondom supaya spermanya nggak masuk, ya. Kemudian dengan kontrasepsi hormonal, dia akan mengentalkan lendir serviks, menghambat ovulasi atau pelepasan sel telur, dan dia juga mencegah pertemuan sperma dengan sel telur, ya. Atau pada penggunaan AKDR, dia membuat spermanya juga tidak ketemu karena dihambat oleh AKDR-nya yang di dalam rahimnya ini. Nah, ini kita berbicara mengenai efektivitas dari metode kontrasepsi, ya. Kita mulai dari yang paling tidak efektif sampai yang paling efektif. Ya, yang paling tidak efektif adalah KB-KB yang bentuknya biasanya alami, ya, misalnya dengan metode kalender, ya, atau metode coitus interruptus atau yang bahasa awamnya itu keluar di luar, ya, atau kondom, ya. Ini sekitar 18-25% itu gagal. Artinya dari 10 perempuan, ya, 10 pasangan yang menggunakan itu bisa ada 2 yang kira-kira hamil dengan menggunakan metode KB ini. Jadi dia tidak efektif.
Ya, kalau kita menggunakan metode pil atau suntik itu masih lebih efektif ya, kegagalannya sekitar 6-9%. Kita menggunakan yang paling efektif adalah implan, IUD atau sterilisasi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke masing-masing metode kontrasepsinya? Silahkan. Di kolom komentar ada yang bertanya sih dok, tapi ini kayaknya mungkin akan dijelaskan sama dokter sebentar lagi ya. Efek samping dari masing-masing kontrasepsi dok. Pil KB Oke. katanya bikin gemuk, apakah benar? Ya, ya, ya. Itu nanti kita bahas ya. Sementara ini berarti belum ada yang nanya ya, teman-teman ya. Cukup jelas? Belum dok. Iya. Oke. Sip, kita lanjutkan dulu. Baik. Sebentar. Nah, dari berbagai jenis metode kontrasepsi ini, ya, ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Buat teman-teman yang mau menggunakan kontrasepsi hormonal ya, seperti pil KB, suntikan KB atau misalnya implan ya, itu kalau misal ada perdarahan tidak dianjurkan ya. Perokok kemudian usia di atas 35 tahun tidak dianjurkan. Diabetes, ada hipertensi, riwayat stroke ya, kanker pada payudara ya, itu semua tidak dianjurkan untuk kontrasepsi hormonal. Sama halnya dengan teman-teman yang mau menggunakan spiral atau AKDR ya. Misalnya ada infeksi panggul yang berat atau ada infeksi menular seksual ya. Ada multi partner, misalnya berganti-ganti pasangan seksual, infeksi panggul atau kehamilan ektopik, kemudian perdarahan yang belum diketahui penyebabnya, dan ada kelainan struktur rahim seperti mioma. Inilah sebabnya penggunaan kontrasepsi yang ini nggak bisa sembarangan asal kita pakai. Ya, inilah perlunya teman-teman berkonsultasi dulu ke tenaga medisnya, kira-kira apakah ada kontraindikasi atau tidak, apakah cocok atau tidak ya dengan menggunakan metode-metode kontrasepsi yang ada ini. Ya, intinya semua boleh dipakai, tapi disesuaikan lagi karena ada kecocokan masing-masing individu. Kita berbicara yang pertama. Kalau metode alami atau kalender, itu adalah metode kontrasepsi ketika kita menghitung masa subur. Ya, ini hanya dapat digunakan pada perempuan dengan siklus haidnya yang teratur. Jadi kalau teman-teman yang siklus haidnya tidak teratur, maka kita tidak bisa memprediksi kapan terjadi masa subur. Ya, efektivitasnya rendah. Ya, bahkan tadi kalau dilihat dari gambar yang ini, efektivitasnya 24% gagal. 1 dari 4 itu gagal. Ya, jadi tidak bisa diandalkan sebagai metode jangka panjang. Ini contohnya ya, misalnya siklusnya antara 26 sampai 32 hari, maka dia masa suburnya dari hari ke-8 sampai hari ke-19. Ya, jadi ini window-nya sebetulnya cukup panjang. Jadi dia hanya bisa berhubungan menjelang mens berikutnya. Ya, tapi ya ini seperti saya katakan tadi tidak dapat kita andalkan sebagai metode kontrasepsi yang efektif maupun jangka panjang. Sama halnya dengan metode alami atau coitus interruptus ya, mencabut penis hanya dari vagina pada saat akan ejakulasi atau bahasa awamnya keluar di luar. Ya, keluar di luar juga tidak efektif ya, 20% gagal. Kenapa? Karena yang pertama, air mazi atau prekam, dia juga dapat mengandung sperma ya, cairan bening yang biasanya berfungsi sebagai lubrikan, dia juga dapat mengandung sperma dan itu juga sudah dapat melakukan pembuahan. Berikutnya, kalau keluarnya di bibir kemaluan ya, kemudian tidak langsung dibersihkan, itu juga spermanya masih bisa masuk ke dalam vagina dan menyebabkan pembuahan nantinya. Kalau pil kontrasepsi ada banyak jenisnya, ya, ada metode hormonal yang mengandung kombinasi dari hormon estrogen dan progesteron, atau dia hormonnya progesteron saja. Ya, kalau pil kontrasepsi harus diminum setiap hari pada jam yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pelupa ya atau misalnya sibuk, nggak boleh telat minum pilnya. Jadi kalau misalnya pelupa atau sibuk, mungkin tidak dianjurkan. Ya, kalau misalnya bisa digunakan secara teratur dan baik, dia sebetulnya aman digunakan jangka panjang. Tetapi kalau mau menunda lebih lama, misalnya mau menunda kehamilan 3 tahun, 5 tahun, memang disarankan metode lain yang mungkin masa kerjanya lebih panjang dibandingkan dengan pil KB. Karena kalau pil KB, lupa minum lebih dari 2 pil aja, kita udah bilang ini gagal dan beresiko untuk kehamilan. Ya. Dan setelah minum pil KB, kesuburannya langsung kembali. Ini contoh-contoh pil KB. Ya, ini fotonya. Biasanya di sini ada hari-harinya yang teman-teman tinggal ikut aja. Misalnya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa diikutin aja gitu, sesuai dengan barisnya. Kontrasepsi suntik ada 2 jenis juga, ada suntik yang 3 bulan yang isinya hormon progesteron saja, dan juga ada kombinasi estrogen dengan progesteron, yaitu suntik yang KB 1 bulan.
Efek sampingnya bisa tidak haid tidak teratur, atau perdarahan yang tidak teratur. Jadi buat teman-teman yang sangat menghargai dan sangat menginginkan keteraturan mens, kontrasepsi suntik bukan untuk Anda, ya, karena dia bisa bikin mensnya tidak teratur. Terutama kontrasepsi yang 3 bulan. Kalau yang 1 bulan masih bisa mengalami haid. Kemudian penggunaannya maksimal 2 tahun, karena lebih dari 2 tahun beresiko menyebabkan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Dan untuk KB suntik, setelah berhenti suntik, kesuburannya tidak langsung kembali, ya. Dia bisa tertunda dari 1 sampai 6 bulan. Jadi kalau udah penggunaan jangka panjang, kemudian di stop, ya, pengen hamil, biasanya agak susah tuh kalau sebelumnya dengan riwayat KB suntik yang lama. Ini contohnya, ya. Ini akan disuntikin ke bagian tubuh yang mengandung otot, misalnya di tangan atas atau di bokong. Implan adalah batang kecil yang mengandung hormon yang dimasukkan ke lengan atas melalui prosedur operasi kecil, ya. Efek sampingnya juga sama, dia bisa tidak haid tidak teratur, atau perdarahan tidak teratur. Penggunaannya maksimal 3 tahun, dan kalau untuk implan, dia setelah dilepas, kesuburannya bisa langsung kembali. Tapi memang pelepasannya butuh tindakan operasi kecil, ya. Misalnya ini, implannya sebenarnya kecil, barangnya cuma segini aja, ya, ditaruh di lengan atas ini, melalui tindakan operasi kecil, kayak disuntikin batangnya ke lengan atas. Ya, tapi kalau dicabut ya harus diangkat lagi dengan tindakan operasi kecil seperti ini. Kemudian alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, AKDR atau spiral, ya. Ada 2 jenis, ada yang bahan aktifnya tembaga atau kalau teman-teman tahu namanya copper T. Ada juga yang bahan aktifnya hormon progesteron, disebut dengan LNG IUS atau Mirena. Dua-duanya bisa digunakan sampai 5 tahun, ya. Kalau pada alat kontrasepsi dalam rahim, karena dia tidak mengandung hormon, maka efek samping terhadap haidnya itu tidak ada, ya. Jadi justru dia biasanya keluhannya karena ada benda asing dalam rahimnya, mungkin nyerinya lebih banyak, ya. Perdarahan haidnya mungkin sedikit lebih banyak pada yang copper T, tapi dia tidak membuat mens tidak teratur, ya. Tidak membuat efek samping hormonal, nggak ada efeknya terhadap tekanan darah, pusing, berat badan, dan lain-lain, ya. Efek samping berikutnya adalah ekspulsi, atau dia bisa lepas, ya. Itulah gunanya, kalau pada teman-teman yang menggunakan spiral, harus kontrol. Jangan nanti tiba-tiba spiralnya mungkin melorot, atau spiralnya lepas, ya. Kalau teman-teman sering dengar mitos, spiralnya jalan-jalan sampai ke jantung, kemana-mana, itu mitos, ya. Jarang banget kejadian, bahkan saya udah 11 tahun jadi dokter, nggak pernah ketemu yang seperti itu, ya. Jadi itu hanya mitos, ya. Dan tidak dicocok digunakan bila ada infeksi menular seksual atau multipartner, karena resiko infeksi yang meningkat kalau misalnya ada infeksi menular seksual. IUD setelah dilepas, kesuburannya juga langsung kembali. Kita lihat di sini, ini contohnya, ya. Akan dimasukin alat kecil seperti ini ke dalam rahimnya, ya. Kondom digunakan pada penis yang ereksi sebelum adanya penetrasi, ya. Jadi jangan gunakan kondom cuma sebagai penampung air mani. Pada saat mau ejakulasi baru dipasang kondomnya. Udah telat. Jadi kondom digunakan pada penis yang ereksi sebelum terjadinya penetrasi. Dan dia merupakan satu-satunya metode kontrasepsi yang efektif mencegah infeksi menular seksual. Efektivitasnya itu sedang, jadi nggak terlalu bisa jangka panjang, ya. Dan kadang-kadang juga ada double method. Jadi karena dia merupakan metode KB yang bisa mencegah infeksi menular seksual, ya, dia merupakan dapat dikombinasi dengan metode KB yang lain. Jadi misalnya menggunakan kondom tapi juga menggunakan pil. Jadi pilnya itu tujuan untuk mencegah kehamilan, kondomnya bertujuan untuk mencegah infeksi menular seksualnya. Kira-kira sementara seperti itu. Kemudian untuk sterilisasi perempuan, ya, kalau misalnya steril, ada laki-laki, ada perempuan, ini hanya digunakan sebagai metode KB yang permanen. Ya, jadi pada keluarga yang sudah pasti tidak menginginkan anak lagi dan sudah cukup anak, boleh dilakukan sterilisasi. Ya, jadi pada perempuan diikat pada saluran telurnya, pada tuba falopinya. Kalau pada laki-laki diikat pada saluran spermanya atau vas deferens. Ya, jadi tidak dapat dibuka lagi. Ya, meskipun sebetulnya bisa dibuka lagi, tapi operasinya sangat sulit, ya, dan resiko kegagalan juga tinggi. Jadi sterilisasi hanya dipertimbangkan pada pasangan yang sudah yakin tidak ingin punya anak lagi. Ya, jadi jangan nanti berubah pikiran gitu. Ini perbandingan tingkat efektivitasnya. Sebentar ya. Tingkat efektivitasnya, ya, kita lihat di sini.
Kalau kita lihat pada penggunaan yang tipikal ya, penggunaan tipikal itu artinya penggunaan sehari-hari. Tanpa metode kontrasepsi, 85% itu akan hamil dalam waktu 1 tahun. Ya, dengan senggama terputus atau tadi coitus interruptus, 27% akan hamil. Jadi masih banyak ya. Kemudian dari kalender 25% gagal, ya, dari kondom itu 15% gagal. Ya, jadi yang ini tidak dapat diandalkan karena dari 100 perempuan yang gunain antara 15 sampai 30 perempuan tuh hamil ya. Jadi tidak dapat kita andalkan. Kita gunakan yang lebih efektif. Misalnya untuk sterilisasi implan sama AKDR tingkat kegagalannya di bawah 1%. Ya, sangat efektif yang ini. Kalau KB suntik sekitar 3% yang gagal, pil kira-kira 8% ya. Jadi tergantung teman-teman semua nih, mana yang mau digunakan ya. Kalau mau yang digunakan jangka panjang dan efektif, maka saya sendiri biasanya menyarankan penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau implan. Kira-kira sementara seperti itu, silakan saya kembalikan ke Dr. Sandra sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Dokter Daryl atas penjelasannya, Dokter. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, Dok. Mungkin bisa saya bacakan ya, Dok ya? Ya. Ini ada yang bertanya tentang pil Postinor, Dok. Apakah pil Postinor direkomendasikan sebagai metode kontrasepsi? Mungkin maksudnya untuk kontrasepsi yang jangka agak panjang gitu ya, Dok? Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk Postinor, itu termasuk namanya emergency contraception, ya, pil KB darurat. Jadi hanya diberikan pada saat kondisi-kondisi yang darurat, misalnya kondomnya bocor atau robek, ya, atau kemungkinan mungkin pada kasus seperti perkosaan dan lain-lain, ya. Jadi Postinor tidak boleh digunakan sebagai metode kontrasepsi yang digunakan berkali-kali. Misalnya nih, karena dia sebulan cuman ketemu suami 2 kali, dua-duanya menggunakan Postinor saja, tidak menggunakan metode KB yang lain. Itu dampaknya apa? Menstruasinya berantakan banget habis itu. Ya, kenapa? Karena pada penggunaan pil KB darurat seperti Postinor itu mengandung hormon yang dosisnya sangat-sangat tinggi. Ya. Jadi namanya jadi emergency, jadi dia butuh hormon dengan dosis sangat tinggi. Jadi tidak boleh digunakan sebagai metode yang bisa deh minum Postinor sebulan 2 kali, sebulan sekali, itu tidak tepat. Kalau memang misalnya ada kebutuhan seperti itu, maka harus gunakan kontrasepsi yang lebih efektif yang jangka panjang. Oke, terima kasih Dokter Daryl. Selanjutnya, Dok, mengenai interaksi obat lain dengan KB hormonal, Dok. Apakah KB hormonal aman untuk pasien yang juga minum obat penenang? Atau mungkin dengan obat-obat psikiatri lainnya ya, Dok? Bisa dijelaskan, Dok? Ya, pada beberapa obat psikiatri itu nggak beda ya. Jadi obat psikiatri kan ada obat penenang, ada obat skizofrenia, ya, ada obat anti-ansietas. Kalau untuk obat penenang sama obat anti-ansietas biasanya nggak masalah, ya. Tapi kalau digunakan bersamaan dengan obat-obat yang obat psikiatri, yang obat skizofrenia, ya, atau juga nih obat-obat TBC, obat tuberkulosis yang mengandung namanya rifampicin, ya, itu efektivitas dari kontrasepsi hormonalnya berkurang. Ya, jadi memang perlu diperhatikan kalau teman-teman nanti berkonsultasi mengenai masalah kontrasepsi, itu harus dijelaskan ke dokternya lagi konsumsi obat apa aja, ya, karena beda-beda nih setiap jenis obat-obatan. Jadi efektivitas KB-nya yang akan berkurang ya, Dok? Ya, efektivitas KB-nya yang berkurang, betul. Karena hormonnya jadi lebih cepat dibuang oleh tubuh. Oke. Jadi pesan untuk teman-teman tidak hanya untuk obat-obatan psikiatri saja, tapi untuk obat-obatan yang lain juga pada saat teman-teman konsultasi untuk kontrasepsi, baiknya dijelaskan semua, dipaparkan dengan lengkap sedang mengkonsumsi obat apa aja, supaya bisa diaturkan dan ditentukan KB yang paling tepatnya yang mana. Gitu. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Dok. Kalau vasektomi, apa masih bisa ejakulasi? Apakah akan mengurangi kenikmatan? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus juga ya. Kalau tadi kita lihat slide saya bahwa saya coba kembalikan ke PowerPoint yang tadi bentar ya, Dr. Sandra. Iya, silakan, Dok. Mana nih ya, present now. Oke. Ya, kalau kita lihat di slide yang ini. Ditunggu sebentar, Dok. Belum muncul soalnya, Dok.
Ya. Oke, kalau kita lihat di slide yang sebelah ini sebentar ya, thumbnails. Tadi kalau kita berbicara di anatomi dari sistem reproduksi laki-laki, kita lihat di sini ya, bahwa yang diikat pada saat melakukan vasektomi hanya saluran spermanya saja, ya. Sedangkan pada saat kita melakukan ejakulasi, air mani itu juga ada cairan dari kelenjar air mani dan prostat ini ya, dari vesika seminalis dan dari kelenjar prostat. Jadi tetap sebetulnya bisa melakukan ejakulasi dan tetap ada cairan yang keluar pada saat ejakulasi, tapi cairannya memang tidak ada spermanya. Ya, jadi dia tidak mengganggu kenikmatan orgasme, dia tidak mengganggu jumlah cairan yang keluar, ya. Tapi kalau dicek di bawah mikroskop ya nggak ada spermanya aja gitu. Oke. Thank you dok. Menyambung tentang vasektomi tadi dok, ini juga biasanya ditanyakan sama pasien karena beberapa pasien itu mereka mungkin cek di Google, itu banyak yang menginformasikan bahwa kalau hanya diikat lalu dibuka itu masih ada kemungkinan lagi begitu dok. Apakah itu tergantung dari berapa lamanya operasi? Artinya kalau baru 1 tahun yang lalu setelah kalau dibuka lagi gitu masih ada kemungkinan gitu atau Enggak. Saya tetap enggak? makanya selalu kalau misalnya kita berbicara mengenai vasektomi ataupun tubektomi ya, meskipun sudah diikat kan juga sudah ada kerusakan jaringan ya sebetulnya ya. Diikat kan juga meskipun dibuka, kayak teman-teman deh kalau misalnya habis ngikat sayur gitu, di tempat ikatannya kan tetap aja jeglok ya. Jadi tetap aja kita tidak bisa mengandalkan kontrasepsi seperti vasektomi atau tubektomi dengan harapan nanti pada suatu hari bisa dibuka lagi gitu. Jadi kalau memang misalnya ada kebutuhan masih galau ya, ya jangan pilih metode itu tersebut gitu. Ya. Apa kalau dengan tubektomi itu tetap tidak bisa untuk bayi tabung dok? Kalau untuk tubektomi bisa bayi tabung, bisa. Karena kan bisa dengan segala prosedurnya ya. Tapi ya kembali lagi kalau memang misalnya sewaktu-waktu perlu, kalau untuk pada kasus yang sudah dilakukan sterilisasi baik laki-laki maupun perempuan ya jalan yang lain adalah bayi tabung gitu. Ya, jadi untuk yang KB permanen tadi itu teman-teman benar-benar harus dipikirkan dan dikomunikasikan dengan pasangan ya. Betul. Karena irreversible, sudah tidak bisa kembali lagi, satu-satunya cara adalah dengan bayi tabung. Ya. Oke. Wah, ini ada pertanyaan. Kira-kira apakah tepat ya ditanyakan ke Dokter Daryl ya? Tentang kontrasepsi yang bertentangan dengan agama. Ya. Lalu pilihannya bagaimana? Dokter Daryl mau menjawabkah ini? Silakan dok, kalau. Baik, jadi untuk masalah kontrasepsi yang bertentangan dengan agama ini memang saya ngerti ya, terutama mungkin kalau saya juga sama mungkin di agama Katolik ya, bahwa dari Vatikan kan memang melarang ya penggunaan kontrasepsi yang modern. Dikembalikan lagi ke teman-teman semua ya, kontrasepsi mau kalau saya pribadi sih kembali ke teman-teman semua ya, bagaimana kepatuhan terhadap ajaran dari gerejanya yang pertama ya, yang kedua adalah apakah bisa mengandalkan metode tersebut untuk jangka panjang ya, karena jangan sampai misalnya mengandalkan metode yang angka kegagalannya tinggi gitu, sehingga nanti malah terbebani kalau misalnya hamil dan lain-lain ya, justru nanti berderet mungkin ke masalah-masalah yang lain gitu, kalau misalnya jumlah anaknya kebanyakan ya, tidak dapat mengurus jumlah anak yang banyak, malah pasti akan timbul masalah-masalah baru gitu, yang sebetulnya kalau dia tidak hamil menggunakan KB yang efektif mungkin bisa dicegah ya. Ini sekali lagi dikembalikan ke pemahaman masing-masing ya, ada pro dan kontranya. Itulah sebabnya kalau misalnya pada saat konseling, concern seperti ini memang harus kita justru harus diadres ya. Jadi makanya teman-teman sendiri yang milih gitu, mana yang kira-kira cocok gitu. Dan satu lagi ya, lagi perlu diperhatikan bahwa kontrasepsi ini bukan sebagai penggugur kandungan. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Ya, jadi kontrasepsi itu mencegah pertemuan sperma dengan sel telur atau mencegah ovulasi, mencegah pelepasan sel telur. Jadi dia bukan sifatnya menggugurkan calon bayi. Itu yang paling penting. Ya. Ya, terima kasih Dokter Daryl, itu poin yang perlu banget diketahui oleh teman-teman ya, beda antara kontrasepsi dengan pengguguran. Jadi mungkin untuk teman-teman yang agamanya melarang untuk kontrasepsi, mungkin bisa dikonsultasikan juga dengan ini ya, petinggi di agamanya ya. Oke.
Selanjutnya pertanyaan tentang IUD, Dok. Tadi Ya, dikatakan perlu kontrol. Kontrolnya berapa kali sebulan? Dan ini oke. mungkin saya tambahkan juga pertanyaannya, Dok. eh, Tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa kita tidak cocok dengan IUD itu, Dok? Ya, baik. Jadi kalau untuk apa namanya? Untuk IUD, biasanya kalau saya kontrol pertama itu adalah sekitar 3 bulan setelah pemasangan, ya. Karena resiko IUD lepas atau kita sebut namanya ekspulsi, ya, itu adalah dalam waktu 3 bulan pertama penggunaan, ya. Dan itu terkait dengan menstruasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mensnya suka cramping, ya, itu bisa lebih beresiko untuk terjadinya IUD-nya lebih melorot. Jadi bukan karena olahraga, bukan karena lompat-lompat atau angkat-angkat berat ya. Jadi IUD-nya lepas itu nggak ada hubungannya. Nah, biasanya kontrol pertama dalam 3 bulan. Jadi misalnya bulan Januari, nanti bulan April dicek, ya. Selanjutnya mungkin boleh setiap 1 tahun, ya. Jadi nggak perlu sering-sering juga sebetulnya. Jadi bukan berapa kali sebulan, ya. Tapi yang penting harus diperiksa. Tanda-tandanya apa sih yang mungkin menandakan bahwa IUD-nya bermasalah, ya? Yang pasti nyeri haidnya nyeri sakit banget, ya. Sakitnya bukan cuma sekedar mungkin yang tadinya skala nyerinya 3 jadi 4 tapi mungkin jadi 9 gitu kan. Itu pertama, itu menjadi waspada. Kemudian yang kedua adalah perdarahan yang banyak banget, yang tadinya sampai bergumpal-gumpal ya, atau perdarahannya banyak, itu menjadi salah satu tanda. Yang ketiga adalah kalau terjadi infeksi, jadi keluarnya cairan yang berbau ya, atau mungkin kayak darahnya bercampur nanah, ya itu harus segera kembali. Lalu kalau sudah ada muncul tanda-tanda seperti itu, solusinya langsung dilepas ya, Dok ya? Iya, Lalu langsung dipasang yang baru atau langsung ganti metode yang lain, Dok? tergantung kliennya. Klien saya Oh, kembalikan lagi, mau ganti metode atau mau coba lagi gitu. Ada yang memilih untuk coba lagi karena sebetulnya dia sangat mengandalkan IUD-nya. Ada yang agak kapok, jadi dia ganti dulu deh pakai KB suntik misalnya gitu. Bisa aja, jadi terserah jadi teman. belum tentu jadi belum tentu ya, Dok, misalkan ada tanda-tanda itu, lalu kalau misalkan diganti dan dipasang lagi akan terulang lagi gitu, belum tentu ya? Belum tentu ya. Dan ini juga apa namanya? Biasanya kalau misalnya ada keluhan gitu kan kita cek dulu juga ya, misalnya di USG ya. Kalau sebetulnya posisinya tepat, nggak ada masalah ya teruskan saja gitu. Mungkin itu memang lagi fase penyesuaian dalam 3 bulan pertama. Oh, oke. Jadi ukurannya di 3 bulan pertama ya teman-teman. 3 bulan itu silakan teman-teman yang baru memasang IUD mencatat ada keluhan-keluhan apa aja dan dikontrolkan uh, dalam waktu 3 bulan itu. Yes, Oke. Kalau untuk kista, Dok, apakah masih bisa dengan IUD, Dok? bisa, bisa. Untuk kista ovarium itu sebetulnya mau pakai IUD boleh, pil KB kombinasi boleh ya. Jadi sebetulnya banyak sih pilihannya. Kecuali kalau diketahui itu cancer, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kista jinak, kista kecil sih nggak ada masalah. Oke, oke. Pertanyaan, Dok, ada yang kelewatan ini. Saya pertanyaannya untuk kondom perempuan, Dok. Ini sebenarnya kan ada ya, Dok, tapi nggak lazim di Indonesia. Ya, Ini pertanyaannya kenapa kondom untuk perempuan nggak lazim di Indonesia ya? ya karena memang satu juga dia kurang efektif ya. Yang kedua, cara penggunaannya lebih susah. Karena kalau kondom laki-laki kan lebih gampang ya pasangnya ya. Mohon maaf, saya maksudnya penis kan barangnya di luar gitu. Jadi dipasangnya pun lebih gampang kayak masangin sarung aja kan, kayak masangin selongsong gitu. Beda dengan kondom perempuan yang harus dimasukkan sampai ke dalam vagina gitu. Ya, jadi ya alternatifnya ya cowoknya yang disarungin gitu. Karena susah kalau buat perempuan masukin teman-teman masukin tampon, masukin menstrual pad aja kadang-kadang susah gitu, menstrual cup ya, apalagi kondom vagina yang mungkin harus rutin. Iya, Dok. Sebentar saya angkat telepon bentar. Oh iya, Dok. Teman-teman silakan ya yang ingin bertanya. Mumpung ada Dokter Daryl, kita bisa tanya-tanya dengan nyaman di sini. Sambil kita masih menunggu Dokter Daryl, masih terima telepon dulu. Ya sudah. Oke, Dokter. Pertanyaan, saya dahulukan pertanyaan yang terkait IUD dulu ya ini, kan supaya menyambung yang tadi. Perbedaan antara IUD
hormonal dengan IUD yang tembaga, Dok? Ya, pertanyaan baik. Jadi IUD itu memang ada dua jenis tadi yang saya katakan, ada yang copper atau tembaga, satu lagi yang hormonal. Ya, kalau yang lebih lazim dikenal sebagai IUD sebetulnya yang tembaga. Ya, kenapa? Karena yang hormonal itu di Indonesia masih kurang populer. Kenapa? Kurang populer karena mahal. Ya, harganya itu memang sekitar 2 sampai 3 juta IUD yang hormonal. Ketimbang yang tembaga, harganya 100.000. Beda banget harganya. Ya, itu tapi kalau misalnya yang hormonal, biasanya kita gunakan pada kasus dengan indikasi-indikasi tertentu. Misalnya ada endometriosis, ada dysmenorrhea atau nyeri haid, ya, atau misalnya ada adenomiosis pada rahimnya. Penggunaan IUD hormonal ini sangat baik untuk mengurangi nyeri dan perdarahan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada keluhan, misalnya ada kista coklat, ya, ada adenomiosis, ada perdarahan mungkin yang tadi agak banyak, lebih cocok antara IUD hormonal atau tembaga, lebih cocok yang hormonal karena dia mengurangi nyeri, mengurangi jumlah perdarahan. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, boleh yang hormonal boleh, yang IUD-nya tembaga boleh. Sama-sama efektif kok. Iya. Jadi pilihan IUD hormonal dengan tembaga ini tidak hanya soal elektif sesuai keinginan pasien aja ya, Dok ya, tapi ada indikasi-indikasi medis tertentu yang memang membutuhkan IUD hormonal gitu ya, Iya, Dok. iya, Ya. iya. Oke. Selanjutnya, Dok. Oh, ini masih menyambung lagi, Dok. Dia bertanya lagi sini. Efek samping yang untuk IUD, efek samping untuk, kalau dari efek sampingnya, perbedaan efek samping Ya. maksudnya, Dok. Oke, kalau untuk efek sampingnya, kalau IUD tembaga itu biasa terkait dengan nyeri haidnya yang bertambah sedikit atau jumlah darahnya yang bertambah sedikit, ya. Keywordnya tuh sedikit ya, jadi bukan berarti jadi sakit banget mensnya tuh enggak ya. Skala nyerinya tadi 3 jadi 4 ya. Tadi ya sehari 3 pembalut jadi 4 pembalut, misalnya seperti itu ya. Itu yang IUD tembaga. Kalau yang IUD hormonal, dia karena ada hormon maka dia juga membuat mensnya sedikit, mens tidak teratur atau tidak mens sama sekali ya. Tapi dia tidak membuat keluhan nyeri ataupun perdarahan ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi masih menyambung, Dok. Hmm. Kalau dari sebelum penggunaan IUD-nya saja nyeri haidnya sudah skala 7 sampai 9. Ya, baik. Masih disarankan IUD. Berarti untuk Mbak Zahra, kalau memang misalnya haid sudah biasanya dengan skala 7 sampai 9 nyerinya, harus dicek dulu ya, mencari tahu apa penyebab nyeri haid. Karena nyeri haid bukan sesuatu yang normal. Ya, jadi buat teman-teman semua kalau ada keluhan nyeri haid, apalagi sampai harus rutin minum obat tiap kali mens ya, atau kalau lagi mens nggak bisa beraktivitas, nggak bisa sekolah, itu sudah nyeri haid yang tidak normal. Ya, jadi harus diperiksa dulu apakah ada kondisi yang menyebabkan nyeri haid. Paling sering memang adalah endometriosis atau kista coklat. Ya, jadi harus dicek dulu Mbak Zahratun apakah ada masalah atau tidak. Ya, dan kalau memang misalnya ada endometriosis, ada positif terdiagnosis seperti itu, ya mungkin yang bisa disarankan penggunaan IUD-nya yang mengandung hormon tadi, jangan yang tembaga. Ya, tapi mungkin perlu jadi pertimbangan untuk teman-teman. Tadi seperti disampaikan Dokter Daryl, kalau IUD yang hormonal itu harganya lumayan ya, Dok. Ya, Sementara harganya. kalau yang IUD yang Copper T itu bahkan itu bisa dengan BPJS ya, Dok? Ya, kalau di puskesmas mungkin nggak terlalu mahal ya. Saya juga nggak yakin, tapi misalnya pun bayar mungkin 25.000 gitu, nggak terlalu mahal. Ya, kira-kira itu yang bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman ya. Dok, ini ada yang bertanya tentang ekstrak ganda rusa, Dok, sebagai kontrasepsi untuk laki-laki. Menurut pandangan Dokter Daryl gimana? Atau mungkin ekstrak lainnya, Dok? Nggak efektif Atau ya. berapa banyak ekstrak di luaran? Nggak efektif, nggak bisa. Karena buat kontrasepsi laki-laki memang belum ada yang jenisnya yang hormonal atau yang suntikan ya. Memang untuk laki-laki sementara baru yang kondom sama vasektomi. Ya, jadi kalau penggunaan herbal baik pada laki-laki maupun perempuan tidak bisa diandalkan. Kalau mau pakai silakan saja, tapi resikonya ya bisa hamil gitu. Karena belum ada penelitian yang mendukung efektivitasnya. Beda sama yang tadi, datanya kita udah punya, kegagalannya berapa, kepatuhannya berapa persen, kita udah punya datanya gitu. Ya, jadi kalau yang dijual di online begitu, teman-teman nggak bisa ya, mohon maaf, ekstrak Ya. apapun itu. Oke. Dokter, ini saya mau tanya dulu, ini ada pertanyaan titipan.
Kalau untuk pasien yang mau pindah KB dok, dari KB pil ke KB suntik atau KB suntik ke IUD gitu misalkan, itu penjadwalannya bagaimana dok? Oke. Apakah selesai pil langsung atau sebelumnya atau bagaimana dok? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus banget. Intinya ya, supaya nggak usah ribet, intinya pokoknya dipastiin nggak hamil aja, udah. Ya, jadi kalau dipastikan dia tidak hamil, maka teman-teman boleh langsung switch metode KB. Ya, tapi dilihat dulu, misalnya kayak tadi nih, dari misalnya pil mau pindah ke suntik. Ya, jadi ya pas masa aktif pil yang ada isinya atau pil hormonalnya itu mau selesai, udah disuntikin dulu gitu. Jangan dia lagi dalam minum pilnya pil placebo, ya. Atau misalnya dari tadinya KB suntik, jadwal berikutnya misalnya dia mau ganti dengan IUD. Jadi jangan lama-lama gitu, jangan dijarak misalnya tadi ya expirednya Februari, jadi dipasangnya Maret. Antara Februari sampai Maret ya beresiko kan untuk kehamilan, ya. Jadi intinya boleh switch kapan aja asal dipastikan tidak hamil. Ya, kalau memang misalnya udah agak bolong, ya berarti ya memang biasanya dalam misalnya terutama untuk KB-nya yang pil sama KB suntik, ya itu memang dianjurkan untuk pakai kondom dulu selama 1 minggu atau tidak berhubungan dulu 1 minggu, itu yang paling aman ya. Setelah switch seminggu tetap pakai kondom atau tidak berhubungan dulu, baru kita bilang kita bisa yakini kalau ini efektif gitu. Ya itu, jadi kalau misalkan teman-teman mau ganti harus dipastikan dulu bahwa paling gampang dengan tes pack ya dok. Ya. Apakah ada kehamilan? Kalau misalkan hamil ya bisa langsung ganti ke KB yang lainnya. Nah dokter, pertanyaan titipan lagi. Untuk yang KB hormonal, baik pil maupun KB suntik, itu terutama yang KB suntik ya dok, itu kan karena efek sampingnya mensnya akan jadi lebih berantakan kan tadi penjelasan dokter Darel. Itu setelah berhenti KB suntik, kira-kira menunggu berapa lama dok sampai mensnya bisa teratur lagi dan langsung subur lagi gitu? Itu nggak bisa kita prediksi. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, penggunaan KB suntik apalagi yang jangka panjang bisa kembali ke suburan dalam waktu 1-6 bulan. Ya, jadi bisa lama tuh, 1 bulan bisa balik, ada yang 6 bulan baru balik. Ya, itulah masalahnya kalau di Indonesia, apalagi dulu saya juga pernah tugas di daerah, orang-orang tuh pada maniaknya KB suntik. Bahkan ada yang dipakai sampai lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun ya. Jadi efek sampingnya tuh nggak bagus karena dia efek sampingnya adalah osteoporosis sebetulnya. Jadi selain dari masalah mensnya yang jadi berantakan, kesuburan yang telat kembali, jadi pengeroposan tulang. Jadi kalau memang misalnya menggunakan KB suntik, apakah boleh? Boleh aja, tapi jangan lebih dari 2 tahun. Dengan resiko, kapanpun nanti mau punya anak, stop suntik, masih bisa agak telat kembali kesuburannya. Tapi meskipun sudah stop KB suntik, tapi kalau mensnya belum teratur, itu tetap bisa hamil atau bagaimana dok? Itu dia. Kita nggak bisa prediksi ovulasinya. Bisa hamil, bisa enggak. Gitu. Jadi meskipun setelah selesai KB suntik teman-teman, seandainya mensnya masih belum teratur, tetap kalau misalkan masih mau menunda, baiknya ganti ke KB yang lain ya, jangan karena mensnya jadi jarang-jarang terus dianggapnya tidak bisa hamil gitu kira-kira dok. Kira-kira gitu ya. Analogi lain misalnya gini deh buat teman-teman yang lagi menyusui ya. Menyusui kan merupakan salah satu metode KB juga kalau eksklusif dan mungkin teman-teman belum haid. Tapi apakah bisa hamil? Bisa. Meskipun belum mens bisa juga gitu. Jadi ovulasinya tidak bisa kita prediksi. Iya itu teman-teman. Oke. Saya cek dulu, dok. Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir, dok. Tapi bukan tentang kontrasepsi, nggak apa-apa ya, dok ya? Ya. Apa penyebab utama terjadinya kista pada rahim dan gejala-gejalanya apa, dok? Apakah bisa berpengaruh ke siklus menstruasi? Ya. Jadi kalau misalnya kista itu biasanya pada organnya ovarium ya, bukan pada rahim. Ya. Saya share screen lagi. Atau sebentar ya, sorry. Ya, sorry, saya share slide yang lain ya. Oke, dok. Biar teman-teman lebih jelas pemahamannya.
Udah muncul ya? Ya, sudah muncul dok. Ya, jadi yang disebut dengan kista itu adalah pada ovarium sini. Ya, jadi nggak ada kista pada rahim sini, nggak. Ya, kista adalah pada ovarium atau pada indung telur. Kalau misalnya yang biasa juga yang lain disebut dengan miom, miom itu baru di dinding rahimnya sini, di uterusnya ini. Bukan miom di indung telurnya. Ya, jadi saya juga paling sering kalau ada pasien nanya ada nggak kista, ada nggak miom, ya itu adalah dua hal yang terjadi tempatnya berbeda. Kista di ovarium, miom di uterus atau di rahim. Ya, kemudian kalau misalnya ada kista di ovarium, itu kita perlu cari tahu kistanya kira-kira jinak atau kista yang ganas atau cancer. Ya, itu ada penilaian tersendiri dari dokter kandungan pada saat kita melakukan USG dan juga mungkin perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan darah untuk mencari tahu kira-kira apakah dia jinak atau dia ganas. Ya, jadi nggak semerta-merta apakah itu bisa dijadikan patokan untuk ada kista obatnya A, B, obatnya apa yang hilangin tergantung dari jenis kistanya dulu ya. Tadi ini miom, ya ini miom pada dinding rahimnya bisa berbagai lokasi ya. Kalau ovarium itu kista. Nih, di kista di ovariumnya jadi bulat kayak gitu. Ya. Jadi untuk terapinya juga Tergantung jenis gimana? kistanya. Tergantung ya. Jadi tergantung jenisnya juga teman-teman. Kalau memang ada kista, banyak konsultasi nanti terapinya akan mengikuti dari jenis kistanya itu. Ya. Oke, ya. Dokter Darul, mungkin terakhir dok, satu lagi, banyak pasien itu khawatir kalau dengan penggunaan IUD, karena IUD itu ada benangnya kan ya dok ya. 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 Tuh mereka khawatir akan mempengaruhi kualitas hubungan seksualnya dok. Ya. Dan banyak pasien yang mengeluh kadang benang muncul keluar, terus mereka jadi sering keputihan. Ya. Itu bagaimana dok? Oke, yang pertama benang untuk IUD itu sebetulnya sangat halus ya. Kayak kira-kira kayak rambut. Jadi bukan benang yang kasar yang mencuat gitu sebetulnya enggak ya. Dan biasanya juga benangnya akan dilipat pada saat pemasangan, jadi dia mestinya tidak berpengaruh atau enggak terlalu berasa ya. Tapi memang ada alternatifnya. Misalnya benangnya mau digunting habis, ya boleh-boleh aja. Tapi resikonya apa? Lepasinnya lebih susah ya. Atau kalau misalnya benangnya teman-teman sampai keraba atau sampai keluar, itu justru salah satu tanda dari IUD yang melorot, ya, gitu. Jadi kalau misalnya benangnya sampai teraba atau benangnya sampai keluar, mending cek aja deh, apakah IUD-nya melorot atau enggak, gitu. Termasuk untuk yang lebih tinggi resiko keputihan, benar dok? Ada yang bilang iya ya, tapi sebetulnya itu bukan efek samping utama sih menurut saya. Ada beberapa yang memang jadinya keputihan terus bisa juga sih, cuman dia bukan efek samping utama yang jelas-jelas terpublikasi gitu, Dokter Sandra. Ya, oke. Ini juga biasanya ada yang khawatir dok dengan pemakaian tampon atau menstrual cup bersamaan dengan IUD dok. Menstrual cup, ya, itu kalau itu nggak ada masalah. Saya udah pernah nulis di Instagram saya ya, bahwa penggunaan menstrual cup dengan IUD itu tidak ada masalah, tidak menggeser posisi dan lain-lain ya. Tapi tetap asal diperhatikan bahwa menstrual cup-nya dikosongkan sesuai dengan jam seharusnya. Ya, jadi jangan berlebih, jangan kelamaan nggak Buang dibuang. darahnya. Ya, itu dia. Mungkin teman-teman yang mau baca-baca informasi menstrual cup atau kontrasepsi lainnya boleh ke Instagramnya Dokter Daryl ya. Ya. Oke, dokter satu lagi mungkin terakhir atau teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi dia pertanyaan ya. Ini agak maaf out of topic. Apa betul kalau olahraga lari-lari lompat-lompat saat menstruasi menyebabkan darah balik? Oke, kalau saat menstruasi olahraganya yang tetap kalau lari atau lompat kan tetap dia alirannya ke bawah ya, itu sih nggak masalah ya. Yang mungkin menjadi khawatir itu kalau melakukan yang namanya inversi atau yang kalau teman-teman yang melakukan yoga pasti ngerti deh ada inversion poses ya, misalnya posisi lilin ya, atau yang kakinya lebih tinggi daripada badannya. Nah itu yang mungkin tidak dianjurkan. Tapi kalau misalnya posisi yang masih berdiri atau alirannya tetap bisa ke bawah sih nggak ada masalah gitu. Yang dihindari memang posisi-posisi yang inversion, yang kakinya lebih tinggi daripada badannya. Ya, oke. Kira-kira sih itu aja pertanyaan Dokter Daryl. Teman-teman masih ada pertanyaan atau tidak? Oh, ini ada yang
telat join dari semua alat kontrasepsi, mana yang paling bikin menstruasi berantakan. Ini tadi udah dijelasin sama dokter Daryl ini. Jadi yang paling KB suntik ya. Silakan, yang ranking 1 bikin mens berantakan itu KB suntik yang 3 bulan. Ya. Itu yang pertama. Halo? Iya, Dok. Oh ya, oke. Yang paling ranking 1 bikin mens berantakan adalah KB suntik yang 3 bulan. Ya. Kemudian juga dengan implan, ya, dan satu lagi adalah IUD yang menggunakan hormon. Ya, IUD yang menggunakan hormon. Kalau IUD yang tidak menggunakan hormon, ya, kemudian pil KB yang kombinasi, itu semua masih membuat mensnya teratur. Oke, saya rasa udah nggak ada lagi nih pertanyaan yang telat-telat lagi nih. Oke, teman-teman, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akan tutup kelas malam ini. Terima kasih atas diskusinya. Dr. Daryl, terima kasih banyak. Untuk teman-teman juga terima kasih banyak. Dengan berakhirnya kelas ini, maka berakhir pula rangkaian kelas persiapan kesehatan premarital ya. Semoga dari ketiga rangkaian kelas kita yang sudah kita lalui bisa bermanfaat untuk teman-teman, berguna untuk kedepannya, terutama untuk teman-teman yang sedang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Akhir kata saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Dr. Daryl sudah berkenan membagikan ilmunya, meluangkan waktu untuk mengajar kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan setelah kelas ini teman-teman terpacu ya untuk lebih belajar lagi mengenai persiapan-persiapan sebelum menikah, karena sekali lagi yang kita cover dari kelas-kelas di sini hanya persiapan kesehatannya saja. Tapi kita juga tahu bahwa menikah itu bukan hanya persiapan catering dan resepsi saja, tapi juga persiapan yang lain-lain, finansial, psikis, communication skill atau yang lainnya. Nah, itu teman-teman bisa cari kelas-kelasnya di komunitas yang lain ya. Yang kami adakan di sini hanya persiapan kesehatannya saja. Baik, dengan ini saya akhiri kelas pada malam hari ini. Terima kasih banyak Dr. Daryl. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam dokter. Yuk, bye-bye. Terima kasih dok.